Teks 11 makan berdua. Radit sampai di depan apartemen Rania. Dia bingung mau masuk ke dalam atau bagaimana. Terus apa alasannya hanya untuk mengantar motor saja. Padahal kemarin dia bilang akan suruh orang untuk mengantar motor ke sini. Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke dalam. Sedangkan Rania mau mandi setelah selesai masak dibantu Sisi. Karena katanya Davin hari ini mau ke sana. Tidak lama bel apartemen mereka berbunyi. Sisi cepat berlari ke arah pintu. Ceklek, "Hai sayang, ayo masuk," sapa Sisi ketika melihat Davin yang datang. "Iya sayang," jawab Davin langsung mengikuti Sisi dari belakang. Baru saja Davin duduk di sofa, bel apartemen berbunyi lagi. Siapa yang datang, ya pikir Sisi sambil berjalan ke arah pintu. Ceklek, "Kak Radit," ucap Sisi terkejut ketika melihat Radit berdiri di depan pintu. "Rania ada di dalam?" tanya Radit datar. "Ada Kak, silakan masuk," ucap Sisi lagi. Kemudian Radit mengikuti Sisi ke tempat Davin duduk. "Siapa sayang?" panggil Davin dari tempat dia duduk. Belum sempat Sisi menjawab. "Ini gue," ucap Radit yang berjalan di belakang Sisi. Ludit, ngapain lo pagi-pagi ke sini?" tanya Davin heran. "Silakan duduk Kak, aku panggil Rania dulu," ucap Sisi, kemudian Sisi pergi memanggil Rania ke kamarnya. "Lu ngapain ke sini?" tanya Davin. "Ngantar motor Rania." "Kalau lu kenapa juga di sini?" ujar Radit. "Karena di sini apartemen pacar gue." "Lah lu tumben mau ngantar sendiri motor Rania ke sini, bisa kan suruh orang aja," jawab Davin. "Gue juga tahu kalau Sinta cewek lu. Karena gue sedang malas di rumah. Mama nanya masalah pertunangan mulu," jelas Radit. "Malas apa malas?" goda Davin. Terserah lu," jawab Radit singkat. Tidak lama kemudian Rania dan Sisi datang. Pembicaraan mereka berdua pun terhenti. "Ada apa Pak Radit cari saya? Bukannya sekarang hari Minggu kita libur ya?" tanya Rania bingung. "Saya cuma ngantar motor kamu," jawab Radit datar sambil meletakkan kunci motor di atas meja. "Hah, bukannya semalam Anda bilang akan nyuruh orang untuk ngantar?" tanya Rania heran. "Iya itu kan semalam, sekarang sudah siang jadi bisa berubah," jawab Radit enteng. Rania berpikir, "Emang nggak boleh saya yang ngantar?" tanya Radit datar. "Bukan gitu, tapi Anda jadi repot," jawab Rania cepat. "Saya tidak merasa repot," ucap Radit sambil mengangkat kedua bahunya. Sisi dan Davin hanya saling tatap muka melihat perdebatan Radit dan Rania. "Apa nggak ada minuman?" tanya Davin karena sudah haus. Iya tunggu bentar," kata Sisi dan Rania barengan. Mereka berdua segera mengambil minuman ke dapur. Tidak lama kemudian Sisi dan Rania datang membawa minuman dan makanan kecil. "Kenapa kamu yang bawa minuman? Bukannya tangan kamu lagi terluka?" ucap Radit ketika melihat Rania yang bawa nampan minuman. Cie perhatian nih," ledek Davin namun Radit cuek aja. "Nggak apa-apa kok Pak," jawab Rania agak malu mendengar ledekan Davin. "Ngomong-ngomong tangan kamu kenapa Ran?" tanya Davin bingung karena Rania pakai baju dengan lengan panjang jadi tidak kelihatan lukanya. "Oh maaf sayang, semalam aku lupa kasih tahu kamu kalau Rania diserang orang," jelas Sisi. "Gimana ceritanya?" tanya Davin penasaran. Rania dan Sisi melihat ke arah Radit. Sedangkan Radit asyik minum dan makan cemilan. "Lu tahu Dit?" tanya Davin. Radit masih minum." "Itu penyerangan Rania," ucap Davin lagi. "Oh masalah itu," jawab Radit. "Iya Radit masalah itu bagaimana kejadiannya?" ucap Davin tidak sabaran. "Jadi begini," Radit menceritakan kejadiannya. Kalau menurut gue ada yang janggal. Mulai dari ban mobil kempes sampai sudah ada aja orang yang menyerang kalian. Apa mungkin ada yang sengaja?" ucap Davin. "Menurut gue juga gitu. Rencananya tadi gue mau nelpon lu untuk menyelidikinya," jelas Radit. "Paling begal Pak," ujar Rania. "Begal atau apalah yang jelas mereka sudah membuat tanganmu luka," kata Radit marah. "Iya Ran, harus diselidiki," kata Sisi. "Terus sekarang gimana lukanya Ran? Apa masih sakit?" tanya Davin. "Udah ngakak," jawab Rania. "Lu nggak usah tanya sakit tidaknya.
Kalau malam tidak gue paksa ke rumah sakit. Pasti lukanya tidak diobati, ucap Radit. Hehe iya kak, katanya ini masih luka kecil. Secara dulu dia pernah terluka lebih parah dari ini, jelas Sisi. Hehe, Rania hanya bisa menyengir saja mendengar mereka membicarakannya. Mereka pun berbicara dengan santai. Kemudian Rania dan Sisi pamit menyiapkan makan yang tadi sudah dimasak. Finlu tahu kalau Rania jago bela diri. Tanya Radit setelah Rania dan Sisi pergi. Tahu, jawab Davin singkat. Kenapa nggak kasih tahu gue? Tanya Radit. Ada di CV yang gue beri sama lu, jelas Davin lagi. Terus kalau dia bisa ganti ban lu juga tahu? Tanya Radit lagi. Iya gue tahu, di CV kan ada semua, pengalaman kerjanya pernah kerja di bengkel dan bawa taksi online. Terus keahliannya bela diri. Apa lu nggak baca? Tanya Davin. Gue cuma baca nama sama pendidikannya aja, jawab Radit singkat. Itu salah lu, kata Davin. Radit kemudian diam. Tidak lama kemudian Sisi datang memanggil mereka untuk makan. Sebenarnya Radit tidak lapar, tapi untuk menghargai tuan rumah dia mau ikut makan. Di atas meja makan sudah terhidang berbagai macam lauk pauk yang menggugah selera. Sisi mulai mengambilkan nasi dan lauk untuk Davin. Sedangkan Rania mengambilkan nasi dan lauk untuk Radit. Sudah seperti istri mengambilkan makanan untuk suami. Hehehe. Enak masakannya sayang, puji Davin ketika makanan sudah masuk ke dalam mulutnya. Radit yang mendengar langsung mulai juga makan. Setelah merasakannya dia sependapat dengan Davin. Bahkan masakan Big Inah kalah dari ini. Rania yang masak semua ini sayang. Aku cuma bantu-bantu dikit aja. Lihat selama Rania di sini berat badanku naik karena semua masakannya enak, ucap Sisi. 2 jempol untuk masakanmu Ran, puji Davin. Makasih kak, jawab Rania senang. Ternyata dia jago masak juga, batin Radit. Apa di CV juga tertulis? Bisik Radit sama Davin. Nasi di mulut Davin hampir tersembur keluar mendengar bisikan Radit. Rania dan Sisi saling bertatap muka, mereka heran kenapa Davin begitu. Minum dulu sayang, kata Sisi sambil menyodorkan air minum untuk Davin. Hehe makasih sayang, ucap Davin tersenyum manis. Kalau lagi makan nggak usah mesra-mesraan, sindir Radit. Iri lu, jawab Davin sambil senyum. Radit tidak menjawab dia melanjutkan makannya. Mereka makan dengan lahap. Apalagi Radit yang katanya tidak lapar malah nambah. Setelah selesai makan mereka bersantai di sofa. Sisi dan Davin sibuk dengan bercanda serasa dunia milik mereka berdua saja. Sedangkan Radit dan Rania hanya diam saja tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Setelah beberapa saat Radit mengajak Davin pulang. Karena Radit mau numpang mobil Davin pulang. Davin dengan enggan ikut pulang bersama Radit. Pagi ini Rania bekerja seperti biasa. Setelah meletakkan motornya di garasi dia mengeluarkan mobil. Randy keluar rumah ketika melihat Rania sedang mengelap mobil dan dia menghampirinya. Pagi antik, sapa Randy. Pagi tuan, jawab Rania sambil terus mengelap kaca mobil. Gimana weekend kemarin? Apa kamu tidak kangen sama saya? Hehe, kelakar Randy. Tidak tuan, jawab Rania sembari tersenyum yang dipaksakan. Ih, nggak usah malu mengakuinya. Apalagi kita sudah makan bakso bersama. Anggap aja itu kencan kita yang pertama, kata Randy masih dengan kepedeannya. Rania memutar bola mata tanda malas. Radit mendehem dari belakang mereka. Randy dan Rania sama melihat ke arahnya. Kita berangkat sekarang, ucap Radit lagi. Baik pak, kata Rania sambil membukakan pintu untuk Radit. Tunggu dulu. Kenapa tangan kamu diperban? Tanya Randy ketika Rania mau menutup pintu mobil. Randy melihat perban di balik lengan baju Rania yang robek. Itu kemarin jatuh tuan, jawab Rania. Kamu kira saya bodoh? Sudah jelas robekan lengan bajumu seperti kena pisau, ucap Randy agak marah. Itu, Rania garuk kepala bingung mau jawab apa sambil melirik ke arah Radit. Kak Radit pasti tahu kan? Tanya Randy ketika melihat Rania melirik Radit. Penjelasannya nanti aja. Pagi ini aku ada meeting penting, kata Radit. Tapi kak, ucap Randy terpotong.
Rania, kita berangkat sekarang, perintah Radit. Baik Pak, jawab Rania sambil masuk ke dalam. Mobil melaju keluar gerbang, sedangkan Randy masih berdiri penasaran melihat mobil sudah meninggalkan rumah. Gimana luka tanganmu? Sudah saya suruh istirahat di rumah aja dulu, tanya Radit. Sudah baikan Pak, jawab Rania. Kenapa kamu masih pakai seragam yang robek? Tanya Radit dingin. Karena seragamnya belum siap Pak. Kata Pak Davin hari ini sudah bisa diambil, jelas Rania. Kamu kan bisa pakai baju lain saja. Lagian kalau masih sakit tidak usah dipaksa kerja. Entar kalau kamu tambah sakit saya yang repot, kata Radit. Ngak apa-apa Pak, jawab Rania. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya saya, gumam Radit. Kalau saya istirahat entar gaji saya bisa dipotong dan juga Anda ngak usah terlalu perhatian sama saya. Buat saya baper aja. Anda terlalu tidak mungkin untuk saya gapai Pak, batin Rania ketika mendengar gumaman Radit. Rania memilih tidak menanggapi Radit. Dia hanya fokus menyetir saja. Sedangkan Radit melirik Rania sebentar tapi karena tidak ada tanggapan dia memilih diam. Beberapa saat kemudian mereka sampai di kantor. Setelah mobil diparkir Rania dengan cepat membukakan pintu untuk Radit, karena buru-buru keluar tanpa sengaja map yang di pangkuan Radit terjatuh. Spontan Rania dan Radit membungkuk mengambilnya. Jarak mereka begitu dekat sehingga membuat mereka saling menatap, dak-dikduk bunyi jantung Rania ketika melihat mata Radit. Suara Davin membuat keduanya terkejut. Pak pagi Pak Davin, sapa Rania langsung berdiri salah tingkah sekaligus jenggah. Pipinya jadi merah. Hehe pagi Rania. Kalian lagi ngapain? Tanya Davin sambil tersenyum. Rania mau menjawab. Ayo Vin kita masuk, ajak Radit setelah mengambil map dan berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Saya duluan ya Ran, ucap Davin sambil mengikuti Radit. Buat malu aja kamu Rania, gumam Rania sambil berjalan menuju ruangannya. Selesai meeting Radit kembali ke ruangannya. Sedangkan Davin langsung pergi keluar untuk bertemu klien. Sudah mau makan siang tapi pekerjaan Radit banyak. Dia kemudian menelpon Rania. Tut. Alo Pak, jawab Rania. Kamu di mana? Tanya Radit. Ayah di ruangan dekat tempat parkir Pak, jawab Rania. Kamu belikan saya nasi padang yang di dekat kantor 2 bungkus, perintah Radit. Auknya apa Pak? Tanya Rania. Pakai rendang dan telur dadar, jawab Radit. Rus minumnya Pak? Tanya Rania. Orange juice, jawab Radit. Oke Pak, kata Rania. Langsung kamu antar saja ke ruangan saya, kata Radit. Langgilan dimatikan. Radit melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu Rania sudah selesai membeli nasi padang dan langsung mengantarnya ke ruangan Radit. Ketika melewati resepsionis. Hei kamu mau kemana? Tanya resepsionis Judas. Mau ke ruangan Pak Radit, jawab Rania. Kamu mau ngapain ke ruangan Pak Radit? Tanya resepsionis. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tanya Rania. Kamu, resepsionis mulai kesal. Hehehe, Rania tertawa sambil berjalan menuju lift. Sesampai di depan ruangan Radit, Rania menanyakan ke sekretaris apa Radit ada di ruangannya. Sekretaris menyuruh Rania langsung mengantarkan sendiri makanan ke ruangan Radit. Karena sesuai dengan perintah Radit. Tok. Masuk, terdengar suara Radit dari dalam. Ceklek, ini nasinya diletakkan di mana Pak? Tanya Rania setelah masuk. Letakkan saja di meja dekat sofa, kata Radit masih menyelesaikan pekerjaannya. Kalau gitu saya permisi Pak, kata Rania setelah meletakkan nasinya di meja. Kamu temani saya makan, kata Radit. Tapi Pak saya malas makan sendiri, lagian 2 bungkus nasi tidak akan habis sama saya, kata Radit. Kalau tahu tidak habis kenapa beli 2 bungkus sih, batin Rania. Rania masih berdiri. Ayo cepat kamu siapkan nasinya, perintah Radit. Baik Pak, kata Rania terpaksa. Oh ya Pak tempat cuci tangannya ada? Tanya Rania. Tidak ada. Pakai sedok aja ambil di pantry sana, kata Radit sambil menunjukkan ruang kecil lengkap dengan tempat untuk membuat minuman. Ya Pak, Rania pun pergi mengambil sendok dan garpu untuk Radit.
Kamu tidak pakai sendok? Tanya Radit saat Rania cuma membawa sedok untuknya saja. Tidak Pak, makan nasi padang lebih nikmat pakai tangan, jawab Rania sambil duduk bersela di lantai menghadap meja sofa. Sedangkan Radit duduk di atas sofa geleng kepala melihat Rania. Mereka pun mulai makan. Tapi Radit melihat Rania makan dengan lahap menghentikan makannya. Kenapa berhenti Pak? Tanya Rania. Kayaknya enak nasi yang kamu makan, kata Radit. Nasi dan lauk kita kan sama Pak, ujar Rania. Tapi nasi kamu kelihatannya enak. Coba kamu suapin saya, ucap Radit sambil ikut duduk bersela di samping Rania. Tadi sudah saya bilang kalau makan nasi padang lebih enak pakai tangan, kata Rania sambil menyuapi nasi ke mulut Radit. Iya, lebih enak lagi kalau pakai tangan kamu, jawab Radit sambil tersenyum. Aduh, senyumnya bikin hati meleleh, batin Rania. Akhirnya Radit makan dengan disuapin Rania. Tapi karena keasyikan makan mereka tidak tahu kalau Davin sudah ada di ruangan. Kayak pengantin baru aja makan disuapin, kata Davin yang membuat Rania terkejut. Nasi yang mau disuapi ditarik kembali. Tapi dengan cepat Radit menahan dan memakan nasinya. Udah pulang Vin? Tanya Radit sambil mengunyah nasi di mulutnya. Udah dari tadi saya di sini. Tapi karena ada orang yang lagi asyik makan berdua jadi tidak tahu saya datang, ujar Davin sambil melirik Rania. Hehe, Pak Davin udah makan? Tanya Rania sambil membereskan bekas makan. Udah tadi bersama klien, jawab Davin. Jadi gimana hasilnya? Tanya Radit sudah kembali duduk di kursinya. Sambil minum orange juice seakan tidak terjadi apa-apa. Semua berjalan lancar, jawab Davin. Kalau gitu saya permisi dulu Pak, kata Rania sambil berjalan keluar. Rania, panggil Radit. Iya Pak, jawab Rania berbalik badan. Makasih ya, ucap Radit tersenyum. Rania yang melihat Radit tersenyum, langsung keluar ruangan dengan jantung dak-dikduk.